Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Idris Suriksan dengan NIM 444-123-0111 kelas 2 CLB Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi praktikum statistika dan data science, yaitu regresi dan korelasi pada penerapan ke dalam aplikasi RStudio. Dengan dosen pengampu Ibu N. Mardianti, SPD MPD, dan asisten praktikum Teh Luciana. Pada materi pertama yang saya jelaskan yaitu terkait regresi. Dalam statistika, regresi adalah metode analisis yang digunakan untuk mempelajari bagaimana dua atau lebih variabel berinteraksi satu sama lain. Tujuan dari regresi adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Ada beberapa jenis regresi yang digunakan, termasuk regresi linear sederhana, regresi linear berganda, dan regresi non-linear. Kemudian di sini saya akan membahas terkait regresi linear sederhana. Jadi, regresi linear sederhana ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel X terhadap variabel Y. Regresi linear sederhana ini berfungsi untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X, serta untuk menentukan seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Berikut merupakan fungsi dari regresi linear sederhana yang dinyatakan oleh Y sama dengan A tambah BX. Dengan keterangan Y itu merupakan variabel dependen, X itu merupakan variabel independen, A itu merupakan intercept atau konstanta, dan B itu merupakan koefisien regresi. Kemudian pada materi kedua saya akan menjelaskan terkait korelasi. Korelasi ini merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif atau nilai berupa angka. Dua hal yang dikatakan memiliki keterhubungan jika nilai korelasi itu mendekati -1 atau 1. Jika nilai korelasi itu mendekati 0, artinya kedua variabel tersebut kurang memiliki keterhubungan. Jika didapatkan nilai korelasi itu mendekati 1, artinya jika satu nilai meningkat, maka nilai yang lain secara linear akan meningkat. Dan jika didapatkan nilai korelasi itu mendekati -1, artinya jika satu nilai meningkat, maka nilai yang lain akan secara linear menurun. Dalam penggambaran uji regresi dan korelasi, biasa kita gambarkan dengan diagram pencar atau scatter plot. Jadi, scatter plot ini merupakan gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan korelasi antara pasangan dua variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Berikut merupakan data dari interval koefisien dan tingkat hubungan. Bisa kita lihat bahwasannya jika interval koefisiennya itu kecil atau rendah, maka tingkat hubungannya juga sangat rendah. Jika interval koefisien itu semakin tinggi, maka tingkat hubungannya juga semakin kuat antara variabel X terhadap variabel Y. Berikut adalah ilustrasi yang saya gunakan untuk menguji uji regresi pada kesempatan kali ini, yaitu seorang dosen ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara pemberian motivasi dan prestasi mahasiswa di kelas. Untuk itu, diambil 12 mahasiswa untuk dijadikan sampel penelitian. Berikut merupakan tabel dari motivasi dan tabel dari prestasi mahasiswa. Kita ingin uji nih, apakah ada keeratan antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, kita mengetahui nih variabel X-nya itu variabel mempengaruhi itu merupakan motivasi dan variabel dipengaruhinya itu merupakan prestasi mahasiswa. Kemudian kita buka aplikasi RStudio-nya. Di sini kita klik di sini Add Script untuk membuat script baru. Kemudian kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel yang ingin kita uji regresinya. Di sini saya gunakan data motivasi dan data prestasi mahasiswa untuk kita uji. Kemudian kita copy data motivasi dan prestasi mahasiswa ini. Kemudian kita masuk ke dalam aplikasi RStudio kembali. Kemudian kita ketik di sini hashtag regresi. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan simpan data yang sudah kita copy dari Microsoft Excel tadi ke dalam aplikasi RStudio dengan mengetikkan sintaks yaitu data motivasi sama dengan red.delim. Kita isikan di sini tanda petik clipboard. Kemudian kita run. Maka pada halaman environment data kita sudah tersimpan nih data motivasi dalam sintaks data motivasi ini. Kemudian kita panggil data motivasi tadi, data dari Microsoft Excel tadi untuk kita tampilkan pada halaman konsol dengan cara kita memberikan sintaks yaitu data motivasi. Kemudian kita run. Maka sudah tampil pada halaman konsol nih meliputi data dari variabel X atau data motivasi dan data dari variabel Y-nya itu merupakan prestasi mahasiswa.
Selanjutnya, kita akan pisahkan data dari variabel X dan data dari variabel Y dengan cara menggunakan sintaks yaitu data motivasi sama dengan data.m. Kemudian kita isi data motivasi. Kemudian kita run. Selanjutnya kita isi nilai dari variabel X dan variabel Y. Terlebih dahulu saya mengisi nilai dari variabel Y terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan data motivasi. Dolar, kita isi prestasi mahasiswa. Karena prestasi mahasiswa ini merupakan variabel Y, maka kita tulis atau kita isi dari variabel Y ini data prestasi mahasiswa. Selanjutnya kita run. Maka muncul pada halaman environment bagian value data atau nilai dari variabel Y. Kemudian kita isi data dari variabel X-nya. X sama dengan data motivasi. Kemudian dolar motivasi. Selanjutnya kita run. Maka akan tampil juga pada halaman environment bagian value nilai dari data atau variabel X meliputi motivasi. Selanjutnya kita akan pisahkan dengan menggunakan sintaks regresi. Kita ketik di bawahnya regresi sama dengan lm buka kurung y idle x. Kemudian kita run. Maka pada halaman environment akan tampil regresi atau sintaks regresi yang sudah kita simpan tadi. Ini meliputi nilai dari variabel X dan variabel Y. Kemudian sekarang kita panggil data regresi tadi untuk melihat apa saja yang sudah kita olah. Kita panggil data regresi ini dan kita run. Maka akan tampil pada halaman konsol hasil dari data yang kita sudah olah tadi, yaitu nilai dari koefisien atau nilai dari koefisien intercept ini, yaitu senilai 21,474 dan nilai konstanta X-nya itu 1,357. Selanjutnya kita akan simpulkan menggunakan rumus summary. Kemudian kita ketik di bawahnya itu summary. Kemudian kita isikan dari regresi. Selanjutnya kita run. Maka pada halaman konsol sudah tampil hasil dari olah data kita, yaitu meliputi nilai minimum senilai min 2,9, Q1-nya min 2,1, mediannya itu 0,4, Q3-nya itu 1,3, nilai maksimumnya 3,2. Selanjutnya kita mendapatkan data intercept yaitu senilai 21,4. Nilai konstanta X-nya itu 1,357. Nilai standar errornya itu dari intercept 2,9. Standar error dari X-nya itu 0,064. Nilai dari t-value dari intercept-nya itu 7,3. T-value dari X-nya, variabel X-nya itu 21,1. Selanjutnya kita juga mendapatkan data terkait multiple R-square. Di sini telah tampil yaitu 0,9781. Nilai adjusted R-square-nya itu 0,9759 dan nilai p-value-nya itu 1,262. Selanjutnya kita akan buat nih diagram pencar atau scatter plot-nya dengan mengetikkan sintaks yaitu plot. Kita isi nilai dari variabel X dan variabel Y. Kita isi, klik sini, ketik X, Y, kita akan memberikan nama dari sumbu X-nya itu motivasi dengan mengetikkan sintaks xlab, klik sini, kemudian tanda petik motivasi, kemudian koma Y lab untuk memberikan nama pada sumbu Y. Kemudian kita ketik lagi prestasi mahasiswa dan kita run. Maka pada halaman plot sudah tampil nih data atau diagram pencar atau scatter plot. Di sini pada sumbu X sudah kita beri nama yaitu nama motivasi, dan pada sumbu Y ini sudah kita beri nama prestasi mahasiswa. Kemudian apa sih ini titik-titik yang berpencar ini? Nah, titik-titik yang berpencar ini merepresentasikan bahwa ini data dari kedua variabel, data dari variabel X dan variabel Y. Nah, kemudian kita ingin mengetahui nih bagaimana hubungan atau korelasi antara variabel X terhadap variabel Y dengan mengetikkan sintaks yaitu abline dalam kurung regresi.
Kemudian kita run. Maka pada halaman plot sudah tampil nih garis yang membentang. Nah, fungsi garis ini apa sih? Jadi fungsi garis ini adalah untuk melihat atau membaca. Jikalau titik-titik ini mendekati garis, maka bisa kita simpulkan tingkat atau hubungan korelasi antara variabel X dan variabel Y itu sangat erat. Jika titik-titik ini berpencar atau menjauhi dari si garis ini, maka bisa kita simpulkan bahwa hubungan atau tingkat korelasi antara variabel X terhadap variabel Y itu tidak erat atau tidak kuat. Selanjutnya kita akan menentukan sintaks untuk mencari koefisien korelasi dengan menentukan sintaks yaitu for, kemudian kita isi variabel X, Y, kemudian kita run. Maka pada halaman konsol sudah tampil data atau nilai dari koefisien korelasi yaitu senilai 0,9889708. Selanjutnya kita akan melakukan interpretasi pada Microsoft PowerPoint. Nah, kita sudah mengetahui nilai interceptnya tadi yaitu senilai 21,47442. Nilai koefisien X-nya itu 1,357. Artinya adalah jika nilai X-nya naik sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan prestasi sebesar 1,357. Nah, kemudian kita merumuskan hipotesis. Untuk melihat apakah ada pengaruh antara pemberian motivasi dan prestasi mahasiswa, dirumuskan hipotesis yaitu jika H0-nya itu nilai signifikansi sama dengan 0, artinya tidak terdapat pengaruh. Jika H1-nya itu adalah jika nilai signifikansi tidak sama dengan 0, artinya terdapat pengaruh. Kita sudah mendapatkan data dari p-value tadi yaitu senilai 1,262. Di sini kita masukkan ke dalam nilai p-value-nya 1,262, artinya lebih besar dari nilai signifikansi alfa 5% atau 0,05, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa tolak H0. Jadi, terdapat pengaruh antara pemberian motivasi terhadap prestasi mahasiswa. Kemudian kita mendapatkan data dari adjusted R-square, yaitu senilai 0,9759. Kemudian kita masukkan di sini nilainya 0,9759, yaitu kita jadikan persen 97,59%. Artinya, prestasi mahasiswa dapat dijelaskan oleh pemberian motivasi sebesar 97,59%. Terdapat sisa yaitu 2,41% yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Selanjutnya kita juga mendapatkan informasi terkait koefisien korelasi dengan sintaks skor ini tadi sudah kita run. Maka pada halaman konsol juga sudah tampil nilai dari koefisien korelasinya yaitu senilai 0,9889708. Maka kita akan tulis di sini juga nilai koefisien korelasinya 0,9889708. Berkorelasi sangat kuat. Mengapa sangat kuat? Karena nilai ini kita lihat dari tabel bahwasannya jika interval koefisien itu semakin tinggi, maka tingkat hubungannya juga semakin erat atau sangat kuat. Jadi kesimpulannya pada ilustrasi yang saya gunakan ini bisa kita simpulkan bahwa nilai dari variabel X atau motivasi berkorelasi sangat kuat terhadap variabel Y atau prestasi mahasiswa. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.